Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Claudia Venizia Putri Ombuh dari SMA N22 Jakarta. Hari ini saya akan membacakan atau menanggapi tentang mosi perdebatan sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Dewan Juri kepada saya. Saya dari tim kontra menyatakan dengan ini sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru dengan alasan sebagai berikut. Pertama-tama hadirin sekalian, negara berkembang adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material yang dengan tingkat rendah, dan Indonesia menjadi salah satu dari daftar negara berkembang di dunia yang mana perlu meningkatkan kualitas ekonominya walaupun dengan skala kecil atau lokal, contohnya dengan cara strategi ekonomi maritim atau ekonomi biru. Baik, hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara maritim. Istilah negara maritim ini mengacu pada sebuah negara yang memiliki luas total wilayah lautan lebih luas dibandingkan total wilayah daratan. Saat ini, mungkin Anda sudah tidak asing dengan istilah maritim. Tapi bagaimana dengan ekonomi maritim atau ekonomi biru? Hadirin sekalian, saya sangat tidak setuju dengan mosi kali ini, di mana sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saya akan menjelaskan mengapa hal ini menjadi sebuah masalah. Pada dasarnya, ekonomi biru ini adalah istilah tentang kegiatan yang bisa menghasilkan suatu laba yang akan dimiliki maupun dilakukan oleh penduduk setempat atau penduduk wilayah tersebut, dan tidak terbatas oleh sumber daya alamnya saja yang bersangkutan dengan maritim atau perairan. Tetapi, ekonomi biru tidak hanya terbatas pada sektor perikanan atau sumber daya budidaya air saja, namun bisa berkembang ke sektor pariwisata, transportasi, dan juga pertambangan. Namun, perlu ditekankan bahwa ekonomi biru bukan pada skala investasi besar atau eksternal, tetapi lebih bersifat lokal, tetapi bukan berarti juga tidak bisa melakukan ekspor. Tetap bisa melakukan ekspor, tetapi dengan pengembangan secara lokal. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa ekonomi biru memiliki tujuan agar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat wilayah setempat. Mulai dari contohnya perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan juga mitigasi perubahan iklim. Apabila beberapa sektor ini dapat dijalankan dengan baik, maka dapat membantu mewujudkan ekonomi negara yang lebih sejahtera, di mana hal ini bersangkutan dengan mosi di atas, yaitu sebagai negara berkembang. Dengan ini kita seharusnya mendukung ekonomi biru, karena pada saat ini Indonesia masih tergolong negara berkembang dengan potensi maritim. Ekonomi maritim akan membantu perekonomian negara dalam skala kecil atau lokal dengan pembukaan lapangan kerja, mengurangi emisi, dan juga mengurangi emisi sektor listrik, memberikan dukungan kepada pelaut setempat, mempertahankan keberadaan tanaman laut, membantu pemenuhan kebutuhan pangan dunia, dan banyak hal-hal positif lain yang bisa kita dapatkan apabila kita menerapkan strategi ekonomi biru ini. Dan tentunya data-data di atas juga sesuai dengan tujuan dibentuknya strategi ekonomi biru atau ekonomi maritim yang terdapat pada UU nomor 6 tahun 1996 dan juga UU nomor 32 tahun 2014 tentang perairan. Semua data yang saya sampaikan di atas sangat tidak relevan dengan mosi yang menyebutkan bahwa kita tidak membutuhkan ekonomi biru. Maka dari itu, saya dari tim kontra menyatakan dengan ini sangat menolak atau sangat tidak setuju dengan mosi di atas, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.